Halo kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Baik, kelas, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan ya pertemuan minggu lalu, yaitu tentang mengontrak mata kuliah ya keamanan sistem informasi ini. Dan saya melihat respon dari teman-teman untuk penugasan pertama itu untuk memperbaiki data diri ya, atau akun di kelas virtual kita, kelas daring kita itu masih ada beberapa yang belum memperbaiki ya, supaya di pertemuan kali ini itu segera diperbaiki dalam rangka untuk mempermudah monitoring nanti atau mengevaluasi proses pembelajaran kita terkait materi maupun penilaian-penilaian yang akan diberikan. Baik, saya lanjutkan ya di pertemuan kedua ini. Hai kelas, di pertemuan kedua ini ya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keamanan sistem informasi secara umum ya. Kita akan melihat di materi kali ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan sistem informasi itu. Kemudian seperti apa kita menyikapi tentang keamanan informasi yang mungkin ya teman-teman di selama ini pandangan dan pemahaman tentang keamanan informasi itu masih ada yang terlalu sempit. Maka oleh karena itu saya akan menjelaskan keamanan informasi itu sebenarnya seperti apa. Oke, baik kelas. Untuk saat ini untuk di zaman ini sama-sama kita saya kira sudah sangat paham bahwa informasi sudah disebutkan ya sudah menjadi sebuah komoditi ya. Di pemahaman ini yang menyebutkan informasi sudah menjadi sebuah komoditi itu memang sesuatu yang sudah tidak bisa terbantahkan. Kenapa sih disebut komoditi? Ya, komoditi ini berarti ini sudah sebuah kebutuhan ya, kebutuhan yang sangat penting. Nah, oleh karena ini adalah sudah kebutuhan yang sangat penting, maka tentu kita perlu perhatian khusus ya untuk memahami bagaimana kemudian informasi di zaman sekarang itu bisa kita kelola dengan baik ya, tidak asal menggunakan maupun menyebarluaskan. Oke, di samping informasi disebut tadi sudah menjadi sebuah komoditi, masih ada juga istilah bahwa mengatakan bahwa informasi itu bahkan sudah menjadi sebuah IBS. IBS itu Information Based Society. Jadi kita saat ini sudah berada di level Information Based Society. Artinya kita sudah tidak bisa lagi mengabaikan bahwa informasi itu amat sangat penting ya, baik dari dalam hal pengembangan karir, kemudian penambahan pengetahuan, peningkatan kompetensi dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu ya, kalau sesuatu sudah disebut sebagai base ya, maka ini menjadi suatu kebutuhan penting, itu yang disebut tadi sebuah komoditi. Nah, oleh karena itu, kalau dia sudah menjadi komoditi, maka kita perlu perhatian khusus ya. Tidak boleh lagi kita mengabaikan bagaimana layaknya informasi di zaman sebelumnya ya. Yang mungkin tidak terlalu dihiraukan bagaimana pengamanannya, bagaimana pentingnya, bagaimana efeknya kalau kita menyebarluaskan sembarangan, bagaimana informasi itu harus kita jaga. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi ya, oleh karena kita sudah disebut tadi berada pada level IBS tadi, information based tadi, maka kita harus memiliki kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi itu bagaimana dia bisa didapatkan ya secara cepat dan akurat. Cepat dan akurat ya. Jadi kata kuncinya tidak hanya cepat tetapi juga akurat. Nah, ini menjadi sebuah keharusan ya, atau disebut dengan sangat esensial bagi seluruh organisasi ya.
baik yang berupa organisasi komersil ya seperti perusahaan, bahkan di dunia pendidikan sendiri ya termasuk di perguruan tinggi, kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan maupun individual ataupun pribadi. Nah, artinya suka tidak suka kita harus berpikir bagaimana kemudian informasi tadi ya, informasi itu agar seminimal mungkin itu disalahgunakan orang lain. Kemudian agar informasi itu secepat mungkin didapatkan oleh orang lain, maka itu tadi ya. Saat ini kita harus mampu menyediakan akses informasi itu agar bisa cepat dan akurat ya. Jadi tidak hanya cepat tetapi juga harus akurat ya. Dan sampai informasi yang disebarluaskan itu ternyata tidak akurat atau sering disebut dengan hoax ya. Nah, seiring dengan pemahaman tadi ya, sebelum tadi bahwa komoditi, informasi sudah menjadi komoditi. Nah, di satu sisi ini yang sebutkan tadi, satu sisi ini merupakan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik bagaimana kemudian kita jadi bisa mengakses informasi dengan cepat ya, baik informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Nah, namun dengan seiring dengan yang disebutkan tadi bahwa oleh karena sudah disebut menjadi sebuah komoditi, tentu ini juga di sisi lain ya, di sisi lain ini juga akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka orang-orang yang sudah yang tidak bertanggung jawab yang sebutkan ini sudah menargetkan ya, sebuah komoditi tadi menjadi target utama mereka ya. Kenapa? Karena banyaknya orang yang menginginkan atau membutuhkan informasi tadi, sehingga ini menjadi peluang besar bagi computer crime ya atau kejahatan komputer yang terutama dengan sistem informasi untuk mengambil keuntungan dari komponen tersebut. Nah, untuk itu di saat-saat seperti sekarang ini ya, dengan mudahnya akses informasi, dengan banyaknya akses-akses informasi yang bisa digunakan baik menggunakan jaringan internet ya, menggunakan komputer maupun gadget, maka itu yang saya sebutkan di awal, kita perlu perhatian besar ya untuk mengenai keamanan sistem informasi ini. Kenapa? Karena kalau sudah komoditi tadi ya, maka kejahatan komputer ini menjadi sangat cepat meningkat oleh karena mereka merasa bahwa banyak sekali keuntungan yang bisa diambil dari situ. Nah, apa alasannya kemudian komputer crime ini semakin meningkat? Itu salah satu yang pertama sebutkan bahwa kebutuhan informasi ya di luar sana itu menjadi sebuah komoditi. Artinya bahwa akses informasi yang berseliweran di jaringan internet itu tidak lagi hanya informasi-informasi biasa, tapi sudah informasi-informasi berisi bisnis dan lain-lain. Nah, seiring dengan itu ya, kejahatan komputer ini semakin meningkat juga oleh karena aplikasi bisnis ya. Semakin hari semakin banyaknya aplikasi-aplikasi bisnis yang dikeluarkan oleh vendor ya dalam rangka memudahkan akses informasi dan layanan informasi yang sebutkan tadi. Aplikasi-aplikasi bisnis yang sebutkan di sini tentu aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi ya dengan jaringan komputer. Nah, ini akan semakin meningkat, terus akan menambah kuantitas maupun kualitas. Namun di sisi lain inilah yang menjadi peluang besar bagi komputer crime tadi ya untuk dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan-keuntungan pribadi. Nah, apalagi yang bisa meningkatkan komputer crime ini? Yang kedua adanya desentralisasi server ya. Adanya desentralisasi server. Nah, kalau dulu di zaman sebelum-sebelumnya ini bahwa server itu sentral ya. Kalau misalnya kantor di Jakarta ya servernya itu khusus di sana. Ya. Tujuannya bagaimana mereka bisa memudahkan monitor atau mengantisipasi serangan-serangan yang mungkin masuk ke dalam server. Namun kebutuhan informasi yang disebutkan di awal itu harus cepat dan akurat tadi, ini sudah tidak lagi memungkinkan. Ya. Sudah tidak memungkinkan lagi server itu sentral di pusat, maka harus ada desentralisasi server ya. Bagaimana kemudian cabang ataupun kantor-kantor cabang
ataupun kantor-kantor layanan di beberapa daerah itu harus dibangun server. Kemudian tujuannya adalah untuk mempermudah akses tadi ya, untuk mempermudah atau untuk mencapai tujuan bagaimana kemudian akses informasi itu bisa cepat dan akurat tadi. Nah, namun ini menjadi sangat rawan ya. Rawan kenapa? Karena ketika server sudah desentralisasi, sudah barang tentu ya, di setiap daerah tentu tidak memungkinkan memiliki SDM yang bisa mengamankan atau mengelola keamanan informasi itu sama dengan di pusat ya. Di setiap daerah memiliki berbeda-beda SDM. Nah, kalaupun misalnya akan dikirimkan dari pusat, tentu jumlahnya juga terbatas ya. Oleh karena mungkin biaya dan jumlah SDM yang dimiliki. Nah, tentu inilah yang kemudian menjadi peluang bagi komputer crime ya untuk kemudian bisa mengambil kesempatan di saat SDM yang kurang ya, bagaimana monitoring keamanan sistem informasinya yang sangat minim, ini dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat komputer ini. Nah, untuk itu di saat sekarang ya, khususnya perusahaan-perusahaan berskala besar ya, mereka meskipun melakukan desentralisasi server, SDM yang mumpuni masih berusaha terus dilakukan upaya bagaimana setiap daerah itu memiliki SDM tersebut. Namun kendala ini tentu akan dialami lebih sulit oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin secara finansial tidak terlalu besar ya, namun mereka tetap ingin melayani ya, memberikan layanan akses informasi yang cepat dan akurat. Nah, kenapa? Karena setiap penanganan atau pengelolaan server ya, itu harus membutuhkan operator atau administrator yang tidak hanya bisa menggunakan komputer, tapi dia harus betul-betul handal ya. Dan nah, ini masalahnya, mencari operator dan administrator yang handal ini tidak mudah. Kalaupun ada, tentu mungkin bayarannya juga tidak sedikit ya. Nah, ini yang jadi kendala dan dimanfaatkan oleh para komputer crime tersebut. Kemudian apalagi yang memungkinkan terjadinya peningkatan kejahatan komputer ini atau komputer crime ini. Nah, ini yang umum ya, umum sekali ini bahwa adanya transisi single vendor menjadi multi vendor. Kalau ini sudah bisa kita lihat ya, kalau dulu misalnya kita punya perangkat komputer itu kalau dia servernya misalnya, mohon maaf bukan promosi ya, misalnya Microsoft, itu kliennya Microsoft juga. Nah, kalau sekarang kalau kita melihat kebutuhan perangkat dan bagaimana kemudian aplikasi yang kita miliki sekarang, itu tidak perlu lagi servernya, sistem operasinya apa, kliennya bahkan macam-macam ya. Satu klien dengan klien yang lain juga sistem operasinya juga berbeda-beda. Nah, tentu perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi kemudian peluang besar untuk lubang-lubang keamanan. Kenapa? Karena masing-masing vendor sistem operasi, bahkan satu vendor sistem operasi dengan beda versi, secure perangkatnya itu, softwarenya juga sudah berbeda-beda. Termasuk secure perangkat kerasnya. Nah, ini kemudian ya yang kemudian menjadi permasalahan bagi vendor ya untuk melakukan penanganan secure keamanan sistem informasi tadi. Nah, itu dimanfaatkan oleh para komputer crime ini, meskipun secara umum terus ya upaya peningkatan keamanan itu terus dilakukan, namun celah-celah transisi dari single vendor ke multi vendor ini menjadi peluang juga untuk bagaimana lubang keamanan bisa muncul dari sana. Nah, apalagi yang kemungkinan bisa meningkatkan kejahatan komputer ini atau komputer crime ini, salah satunya adalah seperti teman-teman ini. Bagaimana saya sebutkan seperti kawan-kawan ini, kelas keamanan informasi, yaitu bahwa ya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu meningkatnya ya, semakin meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer. Semakin meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer ya. Tentu salah satunya adalah bagaimana perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang kemudian dia memfokuskan
materi-materi atau mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, tentu tentu dengan semakin meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer, meskipun belum mahir, nah ini akan membuka peluang bagi masing-masing SDM tadi, ya bagi masing-masing orang untuk melakukan coba-coba, mencoba bermain-main, membongkar-bongkar sistem, bahkan mengutak-ngatik. Ya. Bahkan ada yang mencoba-coba melakukan serangan-serangan ya dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang bisa di-download dari jaringan internet ya, yang gratisan untuk melakukan serangan-serangan ya, baik melakukan jaringan internet maupun jaringan-jaringan lokal. Nah, ini salah satu yang kemudian bagaimana komputer keram itu kemudian disebut setiap hari akan meningkat terus. Nah ini. Nah kemudian apalagi yang kemudian bisa memicu peningkatan adanya komputer crime atau kejahatan komputer ini. Salah satunya adalah kesulitan penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer. Ya. Telekomunikasi yang sama-sama kita melihat bagaimana cepatnya perubahan dan transisi teknologi yang semakin hari semakin canggih. Nah, kesulitan penegak hukum baik dari sisi perangkat yang digunakan maupun dari segi sumber dayanya. Nah, meskipun sama-sama kita melihat bagaimana upaya pemerintah juga telah melakukan ya untuk memperbarui regulasi-regulasi yang berhubungan dengan cybercrime ya. Bahkan di instansi-instansi pemerintah terutama di kepolisian maupun TNI, unit ini sudah menjadi unit khusus ya. Namun kemajuan perkembangan teknologi ini tentu membuat para instansi maupun para penegak hukum untuk kemudian mengejar terus ketertinggalan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini. Nah, namun di samping itu juga kendala lain adalah tentu biaya ya. Biaya yang digunakan untuk mengantisipasi atau memonitor adanya gangguan-gangguan keamanan informasi itu juga tentu sangat mahal ya. Nah, oleh karena itu beberapa perusahaan maupun instansi pemerintah itu sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk hal ini. Nah, di sisi lain peningkatannya komputer kram ini juga disebabkan adanya kompleksitas dari source code, ya. Kompleksitas dari program ya, yang semakin hari semakin besar, semakin kompleks ya, sehingga memungkinkan lubang keamanan yang cukup besar ya. Nah, meskipun saat ini kita mengetahui bahwa perubahan transisi pemahaman program ya, pembuatan vendor-vendor program sudah berubah ya dari zaman dulu yang dulunya itu lebih banyak dilakukan oleh perorangan, namun oleh karena kebutuhan sistem yang semakin kompleks dari sisi keamanan ini sekarang sudah harus dilakukan oleh beberapa kolaborasi beberapa orang maupun perusahaan. Nah, kenapa? Karena perusahaan-perusahaan misalnya seperti pengguna, misalnya perusahaan ataupun instansi pemerintah misalnya, sebagai pengguna aplikasi, ya prasyarat salah satunya adalah bagaimana kemudian mereka menjamin ya, vendor itu bagaimana bisa menjamin keamanan informasi dari sistem yang mereka jual, mereka berikan kepada si penggunanya. Dan sebagai pengguna sangat berharap bahwa ada sertifikasi ya bagaimana jaminan informasi dan keamanan yang kemudian mereka dapatkan dari vendor tersebut. Untuk itu memang ini menjadi mengharuskan para pengembang program ini melakukan atau mengembangkan softwarenya itu sudah harus memiliki beberapa kerjasama juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan security. Bahkan saat ini sudah banyak sekali pengembang software itu bekerja sama khusus untuk secure-nya itu diberikan kepada pihak ketiga ya. Jadi vendornya itu hanya mengembangkan software saja, sedangkan security-nya itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini sudah kebutuhan ya, oleh karena sudah kebutuhan. Nah, kemudian apalagi yang kemudian bisa menyebabkan
berkembangnya atau meningkatnya komputer crime ini, yaitu salah satunya lagi ada semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer. Sudah hampir semua ya. Sudah hampir semua perusahaan-perusahaan ini menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer global. Tujuannya tadi bersaing ya. Bersaing bagaimana mereka sama-sama ya ingin mendapatkan respon dari para pengguna, dan mereka berlomba-lomba menawarkan kecepatan, ketepatan informasi dan kemudahan layanan yang mereka berikan ya secara online. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi potensi bagaimana kemudian sistem informasi itu kemudian dijebol oleh orang-orang yang kita sebut tadi komputer crime tadi. Potensinya besar, sangat besar. Kenapa? Transaksi di sana itu bukan lagi transaksi biasa, tapi sudah transaksi bisnis. Tentu ini akan lebih menguntungkan bagi komputer crime kemudian untuk kemudian mencoba masuk dan menyerang sistem tersebut, karena keuntungannya tidak hanya keuntungan bagaimana mereka mendapatkan kepuasan, tetapi juga ada keuntungan finansial dari sana. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah keamanan sistem informasi itu aman? Mungkinkah aman? Ini pertanyaan ya yang mungkin kalau kita orang awam ya, ini menjadi sangat menakutkan ya dengan bagaimana pembahasan yang disebutkan di awal ini tadi ya. Tentu kita merasa bahwa sangat riskan sekali ya, bahkan sangat mengerikan kalau ternyata kita kemudian menempatkan ataupun menaruh informasi-informasi di dalam jaringan internet yang kemudian bisa diakses secara publik. Meskipun secara khusus sebenarnya kita sudah memproteksinya ya, sudah memagarinya dengan beberapa mode-mode pengamanan tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin aman? Tentu ya, tentu ketika dia sudah bisa diakses oleh publik ya. Ketika hal tersebut sudah diakses oleh publik, meskipun secara teknis dia sudah diamankan dengan beberapa pola keamanan, namun jawabannya adalah sangat sulit untuk mendapatkan aman, apalagi sampai 100%. 100% itu tidak mungkin aman. Sebagai contoh misalnya, teman-teman punya media sosial. Misalnya media sosial A, yang tujuannya itu di sana kita bisa membuat status, kemudian men-shaving gambar-gambar ya, menyampaikan informasi-informasi. Nah, dalam konteks menyebarkan tadi, kita bahkan mengamankan ya. Kita mengamankan informasi itu kadang-kadang hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kita, atau orang-orang yang sudah kita tandai, atau orang-orang yang sudah kita tentukan. Artinya menurut kita, maka hanya orang itulah yang bisa melihat. Namun jangan lupa ya, bahwa informasi yang kita sebarkan tadi itu dalam publik, dalam jaringan internet. Artinya akan mungkin juga orang lain bisa menemukannya. Ya, apalagi satu persepsi yang menyatakan bahwa ketika kita mengakses, menempatkan atau menyimpan informasi di publis di jaringan internet dengan keamanan yang sudah atau secure yang diberikan kepada si pengguna, maka kita jangan merasa bahwa itu sudah aman 100%. Kenapa? Karena secara teknis ya, security yang kita buat tadi, password dan keamanan-keamanan lain, itu dipegang oleh vendor. Artinya kemungkinan itu juga kemungkinan untuk diakses orang itu sangat-sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Kenapa? Meskipun kita kuncinya itu masih dipegang oleh vendor, meskipun ya beberapa vendor penyedia informasi atau penyebar luas informasi saat ini misalnya, atau aplikasi chatting saya sebutkan, banyak yang menawarkan bahwa keamanan informasi yang mereka buat dalam media mereka itu sudah dienkripsi dengan mode end to end, artinya hanya pengguna dan lawan informasi lawannya itu saja, maksudnya teman-teman chatting ya yang bisa membacanya, namun pemilik atau vendornya itu tidak bisa mengakses. Nah,
Namun secara umum kalau kita melihat polanya ya, ketika itu disampaikan di jaringan publik, maka itu bisa diakses oleh umum. Meskipun dalam tanda kutip tadi sudah diberikan safety atau security baik bagi aplikasi maupun saat bertransaksi informasinya. Nah, yang lebih penting lagi bahwa kenapa tidak bisa 100% aman ya? Yang lebih penting bahwa dari pola pikir si penggunanya. Kenapa? Kita sendiri harus mengintrospeksi lagi ke diri kita masing-masing ya, kenapa tidak bisa 100% aman. Salah satunya penyebabnya adalah bahwa pengguna masih ada dua tanda kutip yang kemudian itu menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya sampai saat ini ya, baik bagi diri kita masing-masing, yaitu bagaimana timbal balik antara yang disebut dengan keamanan dengan kenyamanan. Ini ya. Security versus convenience. Nah, ini sebenarnya masalah umum ya. Mungkin teman-teman juga masih merasakan ini ya, masih sulit membedakan mana yang keamanan, mana yang kenyamanan, mana yang dibutuhkan. Lebih penting keamanan atau kenyamanan. Kalau saya tanya kepada teman-teman kelas keamanan informasi, ya, mana yang teman-teman lebih butuhkan? Keamanan atau kenyamanan? Ya, silakan dijawab ya, sampaikan nanti di kelas kita. Nah, pada umumnya ya, pengguna itu masih lebih mengutamakan kenyamanan. Sebagai contoh misalnya ya, ketika teman-teman membuat misalnya password untuk akun-akun tertentu, itu masih banyak membuat akun itu syarat utamanya yang penting mereka mudah mengingat, maka dibuatlah namanya sendiri dengan hanya menggantikan mungkin huruf awal besar atau kecil, atau mengganti karakter angka hanya satu saja. Nah, dari sisi keamanan, dari sisi secure, itu sesuatu yang sangat rawan ya. Membuat password dengan identitas kita sendiri itu adalah membuat lubang keamanan yang cukup besar. Karena algoritma penyerang tadi ya, komputer crime tadi itu akan mudah sekali membaca karakter ini. Kemudian sebagai contoh secara umum saja dulu ya. Saya di luar konteks dulu tentang keamanan informasi. Kalau kita melihat konteks kehidupan sehari-hari misalnya. Ini pembahasan tentang keamanan dan kenyamanan ini, karena ini masih sangat kontradiksi sebenarnya. Ketika berkendara sepeda motor, ini banyak sekali pengguna jalan ya, khususnya pengendara roda 2 misalnya, itu memakai helm itu oleh karena takut sama petugas. Bukan karena memikirkan bagaimana kemudian helm itu digunakan untuk safety, untuk keamanan. Lalu dikira-kira, oh dari sana tidak ada petugas, nggak usah pakai helm. Ya, ini dari sini sudah bisa kita melihat bagaimana kemudian orang banyak sekali melupakan keamanan demi kenyamanan. Kenyamanannya apa? Alasannya mungkin wah sesak. Yang kedua, kalau bagi yang rambut panjang misalnya, rambutnya rusak. Yang menggunakan hijab misalnya, waduh nanti hijabnya rusak. Cowok enggak kelihatan keren. Ini apa hubungannya keamanan dengan keren? Artinya di situ kita bisa melihat bahwa pengguna itu sebenarnya masih lebih memilih nyaman daripada aman. Nah, demikian juga dalam penggunaan komputer, perangkat komputer, penggunaan jaringan komputer. Sebagai contoh misalnya, bagaimana ketika kita mengakses akun-akun kita di media sosial ataupun di jaringan internet misalnya, atau di browser ya, bahwa ketika kita membuka sebuah aplikasi ya, kita lebih suka melakukan pembukaan aplikasi itu dengan password atau username itu yang kita lakukan adalah menyimpan
menyimpan informasi username dan password itu di browsernya. Tujuannya kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Karena dengan tujuan nanti suatu kali ingin membuka kembali aplikasi tersebut, maka dia tidak perlu masukkan username dan password lagi. Ya, tinggal buka URL-nya, kemudian story-nya langsung klik, jalan. Buka, langsung masuk ke dalam aplikasi yang diinginkan. Betul ya, secara penggunaan ini nyaman. Kita tidak perlu melakukan penginputan kembali username atau kata-kata kunci yang kemudian itu tentu ya sedikit makan waktu lah. Bahkan mengantisipasi kalau kita tidak terlalu ingat dengan passwordnya. Namun di sisi lain, ya, kalau kita membahas tentang keamanan, tentu ini sangat rawan sekali. Bahwa di jaringan internet disebutkan tadi, ya, cybercrime itu melakukan serangan itu tidak semata-mata hanya ketika dia melihat username dan password yang kita punya langsung, tidak. Kemudian mencoba-coba, tidak. Bahkan saat ini sudah sangat-sangat umum. Ya, bagaimana kemudian si penyerang mencoba menyisipkan sebuah algoritma dalam browser di informasi melalui misalnya model-model iklan, kemudian informasi-informasi yang kemudian itu membuat kita tidak terlalu care dengan keamanan. Jadi dia tidak perlu, ya, para cybercrime ini tidak perlu dia membobol akun yang kita miliki itu ya dengan susah payah. Dia cukup menyisipkan sebuah robot di sana, kemudian dia menyimpan informasi username password apa saja yang tersimpan di dalam browsernya. Artinya ketika sudah mendapatkan itu, ya tinggal bebas saja dia mau masuk ke dalam akun yang kita miliki. Nah, tentu ini jadi pertimbangan ya. Pertimbangan meskipun ya kita sebenarnya bisa mengantisipasi ya dengan menambahkan firewall pengamanan baik di browsernya maupun di perangkat komputernya sendiri. Namun hal-hal ini perlu perhatian khusus. Nah, ini kalau pengguna-pengguna yang tak perlu pahami keamanan ini tidak perlu, bahkan kalau kita melihat secure dari perangkat komputernya juga tidak ada sama sekali. Nah, itulah yang disebutkan tadi. Kenapa tidak mungkin 100% aman? Ya. Di samping yang disebutkan tadi banyaknya lubang-lubang keamanan, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, kemudian ada hal penting lagi yang menyebabkan tidak mungkin 100% aman, itu adalah perilaku dari penggunanya sendiri yang belum bisa ataupun belum 100% juga bagaimana orang-orang lebih mengutamakan keamanan daripada kenyamanan. Itu fakta ya. Oke. Nah, keamanan informasi ya kalau kita merujuk pada beberapa pakar, banyak definisi keamanan informasi ini. Salah satunya menurut Simon ya, yang menyebutkan bahwa keamanan informasi itu adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan. Itulah yang disebut keamanan informasi. Mencegah. Paling tidak katanya itu mendeteksi. Kalau kita belum bisa mencegah, setidaknya kita bisa mendeteksi supaya kita bisa mengantisipasi. Nah, adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, ini bagi orang yang mengutamakan nyaman tadi daripada aman. Nah, kalau kita berbicara tentang keamanan informasi, kata kuncinya umum yang kita dapatkan itu adalah tentang pencegahan dari kemungkinan adanya virus. Itulah keamanan sistem informasi yang umum kita dapatkan. Pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Itu umumnya. Padahal sebenarnya berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko. Kemungkinan banyaknya risiko yang muncul atas sistem tersebut.
lubang keamanan yang muncul pada saat implementasi sistem tersebut. Itulah bagaimana kemudian masalah yang kita hadapi ketika membicarakan keamanan sistem informasi. Jadi tidak hanya bagaimana mencegah virus, hacker, dan cracker, namun lebih luas lagi. Sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara ke dalam dua masalah utama. Apa itu? Yang pertama adalah threat. Jadi berbicara tentang keamanan sistem informasi, kita berbicara pada dua masalah utama, yaitu threat, kemudian vulnerability. Apa itu threat? Ancaman atas sistem. Vulnerability-nya apa? Kelemahan atas sistem. Jadi ancaman yang kita bahas di sini tentang keamanan simulasi itu adalah masalah utama. Yang pertama ada ancaman. Oleh karena ancaman ini ada, maka kita harus tahu kelemahan kita. Supaya kita bisa mencegah, setidaknya mengantisipasi ancaman tadi. Jadi ini masalah utama dalam pembahasan keamanan sistem informasi ya. Adanya ancaman, yang kedua adanya kelemahan. Ancaman yang datang, maka kita harus mengantisipasi bagaimana kita harus paham betul apa yang terjadi ya, atau kelemahan-kelemahan sistem yang kita punya, supaya kita bisa mengantisipasi bahkan mencegah ancaman tersebut. Inilah dua masalah utama. Nah, masalah tersebut pada gilirannya, kalau kita mengabaikan dua masalah utama ini, ancaman dan kelemahan ini, maka akan berdampak kepada 6 hal utama. Nah ini, dua masalah utama ini kalau kita abaikan itu akan berdampak ke dalam 6 hal utama. Apa itu? Yang pertama, bagaimana kemudian efektivitas dari sistem informasi itu tidak terjalani. Efisiensinya tidak akan bisa kita temukan. Kerahasiaan tidak pernah bisa kita laksanakan. Integritasnya tidak pernah ada. Availability-nya ini akan terganggu. Kepatuhan ini apalagi, keandalan ini diragukan. Inilah kemudian dampaknya apabila kita tidak ataupun mengabaikan dua masalah utama keamanan sistem ini. Nah, adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi, ya, di sini disebut membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan. Dari dua masalah utama ini, agar kita terhindar dari 6 masalah utama ini, maka kita perlu memperhatikan atau membutuhkan 10 domain keamanan. Apa itu? Yang pertama, kita membutuhkan atau perlu memperhatikan domain akses kontrol dari sistem yang digunakan. Kemudian telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Ya, jangan sampai kita menggunakan telekomunikasi dan jaringan yang memang tidak memiliki sertifikat keamanan. Belum teruji sistem keamanannya. Ya, kadang-kadang ini jadi kita abaikan ini, ya. Yang penting murah. Ya. Kadang-kadang karena murah ini kita bisa terkecoh ya, kita mengabaikan sistem keamanannya. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan manajemen praktis yang dipakai. Ini disebutkan tadi. Praktisnya itu maksudnya seperti apa? Kita harus mengukur ya. Yang dimaksud dengan praktis ini, jangan sampai hanya karena kita ingin membutuhkan praktisnya, lalu kita mengabaikan sistem keamanannya. Yang penting cepat masuk, cepat dapat akses informasi, tidak perlu ada safety. Seperti yang disebutkan tadi ya. Simpan saja informasi kata sandi atau username-nya di dalam browsernya, agar suatu hari kita bisa menggunakannya dengan cepat. Praktis, tapi perlu dipertimbangkan. Ini sebutkan manajemen praktisnya seperti apa yang dipakainya. Kemudian pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Nah, apakah menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang secara secure itu sudah teruji? Ya, secara secure sudah teruji tidak. Sistem aplikasi yang digunakan saat pengembangannya. Kriptografi yang diterapkan. Kriptografi apa yang diterapkan untuk menambah secure dari sistem informasi yang ada di dalam? Lalu arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Arsitekturnya ini apakah sudah memenuhi standar keamanan? Kemudian pengoperasian yang ada, ini terkait dengan SDM-nya.
Apakah pengoperasiannya itu sudah sesuai dengan setidaknya memang ada kebijakan-kebijakan di dalam penggunaan sistem itu agar seluruh sumber daya manusia yang melakukan atau menerapkan memperhatikan keamanan-keamanan yang sudah disampaikan atau sudah ditetapkan dalam rangka untuk mengantisipasi atau mengevaluasi keamanan sistem. Kemudian BCP-nya seperti apa? Business Continue Plan-nya seperti apa? Bagaimana perencanaan sistem keamanan ke depan? Apakah pernah direncanakan atau ada nggak dievaluasi atau ada nggak diaudit? Sehingga ada perencanaan pengamanan mode pengamanan informasi ke depannya, ya. Dan sampai ketika sistem tersebut diimplementasikan, secure-nya itulah sampai bertahun-tahun tidak pernah ada perubahan, tidak pernah ada evaluasi tentang mode keamanannya. Ini berbahaya, rawan sekali. Kemudian kita juga memperhatikan kebutuhan hukum apa, ya, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Kalau terjadi pelanggaran misalnya, baik itu dari internal maupun eksternal, seperti apa kebutuhan hukum yang mau kita terapkan agar informasi yang ada di dalam sistem tersebut itu bisa diamankan. Artinya aman tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa mengantisipasinya serangan, namun ketika terjadi serangan kita juga bisa merecovery atau meminta pertanggungjawaban pada orang-orang yang kemudian itu terindikasi melakukan pelanggaran terhadap penggunaan informasi yang disimpan dalam sistemnya. Yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan, ini jarang, ini juga masih sering sekali diabaikan, ya. Bagaimana terkait dengan keamanan sumber informasi ini kita perlu memperhatikan yang disebut dengan tata letak fisik dari sistem yang ada. Mulai dari penempatan tempatnya, ya, ruangnya, yang misalnya kalau dia digunakan katakanlah full, ya, perlu adanya alat pendingin yang kemudian itu bisa stabil, ya, agar bagaimana akses informasi, bagaimana perangkat yang mengelola informasi tersebut bisa stabil suhunya untuk lebih meningkatkan kinerja dari perangkatnya. Kemudian bagaimana menempatkan perangkatnya tersebut, apakah boleh di lantai saja atau membuat rak atau kemudian membuat tempat-tempat khusus. Nah, ini perlu kemudian bagaimana lokasinya, apakah sudah aman dari gangguan katakanlah misalnya hujan, kemudian gangguan orang-orang yang tidak memang memiliki akses ke dalam informasi tersebut, ke dalam fisiknya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ini 10 domain yang wajib, ya, hukumnya ini untuk diperhatikan manakala kita ingin meningkatkan ataupun mengantisipasi yang disebut dengan 10 atau 6 maksudnya 6 dampak dari pengabaian dua masalah utama keamanan ini. Oke, kelas keamanan informasi, demikian tadi pendahuluan, ya, tentang keamanan informasi. Untuk detail dari dua masalah utama keamanan tadi itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, dan jika ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi silakan menyampaikannya di kolom diskusi di kelas virtual kita ini. Oke, jadi kesimpulannya tadi, ya, garis besar yang saya sampaikan di materi hari ini adalah apa itu sebenarnya keamanan sistem informasi. Kemudian pemahaman tentang keamanan informasi itu tidak hanya sekedar bagaimana kita mencegah virus, hacker, dan cracker, namun lebih luas lagi, yaitu bagaimana kita mengantisipasi, ya, adanya risiko keamanan sistem informasi. Kemudian kita melihat tadi bagaimana ada masalah-masalah penting, ya, dari keamanan sistem informasi yang kemudian itu cukup butuh perhatian kita, termasuk bagaimana kita memperhatikan tentang masalah kenyamanan dan keamanan, ya. Oleh karena pentingnya keamanan, maka setidaknya memang kita harus lebih mengutamakan, ya, keamanan daripada kenyamanannya, lebih demi bagaimana kita memonitor, ya, menjaga, ya, sistem informasi, ya, dan perangkat-perangkatnya juga untuk terhindar dari serangan-serangan komputer crime. Kemudian bagaimana kita memperhatikan, ya, kunci ataupun penyebaran informasi terkait dengan akun-akun kita, baik di media lokal, ya, di jaringan lokal maksud saya, maupun di jaringan publik. Nah,
Untuk ini nanti saya akan memberikan penugasan ya, penugasan singkat ya, bagaimana tentang pemahaman keamanan sistem informasi itu sendiri. Nanti silakan dibaca di eh, kelas ya, di kelas Ekodo kita ini silakan dikerjakan ya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, kelas sistem informasi ya. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan ya, saya sangat berharap sekali ya diskusi kita ini bisa hidup ya, tidak hanya sekedar membaca atau menginput daftar hadir ya, tetapi juga harapannya bisa ada diskusi yang menarik ya, bagaimana materi setiap materi ini kemudian kita bahas, karena ini sangat penting ya, sangat penting di zaman sekarang. Masalah keamanan informasi ini sudah menjadi masalah umum ya, masalah umum dan sudah menjadi kebutuhan. Semakin hari ini semakin masalah yang sangat dibutuhkan ya, untuk bagaimana kita menyelesaikan itu, mengantisipasi, mengevaluasi, memonitor keamanan sistem informasi ini. Oke, demikian kelas sistem informasi, keamanan sistem informasi ya. Tadi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan dan salam sehat.